Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita pada tempat yang mulia insyaallah, majelis ta'lim yang alhamdulillah kita masih bisa laksanakan dan masih bisa kita hadiri di tengah-tengah beleduk petasan, di tengah-tengah orang hiruk pikuk dalam rangka memperingati atau menunggu pergantian tahun Masehi dari 2022 yang akan berganti ke 2023 tengah malam nanti. Suatu kebahagiaan buat kita masih bisa benar-benar memanfaatkan waktu, yaitu dengan duduk bersimpuh di majelis, bersalawat, berzikir, mengagungkan nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah, saling tatap muka, saling tersenyum hari ini. Ya, ini adalah perbuatan yang luar biasa di tengah-tengah kawan-kawan kita yang akan menunggu waktu pergantian waktu dari 2022 sampai dengan 2023 malam nanti. Padahal ditunggu nggak ditunggu, waktu terus berlalu. Dinanti nggak dinanti, waktu pasti akan berhenti. Waktu pasti akan meninggalkan kita. Waktu nggak pernah peduli kita siap apa enggak. Waktu akan terus berlalu sehingga kita akan menjadi orang yang merugi karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Allah berfirman di surat Al-Asr tadi, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Di tafsir Jalalain mengatakan demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wal 'ashr, demi masa. Kalau yang namanya Allah sudah bersumpah kepada suatu hal, berarti sesuatu hal itu sangat-sangat harus diperhatikan. Sangat-sangat harus diperhatikan. Karena ada apa di waktu itu? Yang namanya waktu terus bergulir. Kita bisa lihat jam tadi duduk di sini dari jam Bada Isya sampai sekarang udah 9:30. Ya, alhamdulillah kita masih bisa melantunkan salawat, berzikir di beberapa jam ke belakang tadi. Coba kalau kita bengong
ngapa-ngapain, main game, atau hal-hal yang kurang positif, rasanya merugi karena kita nggak mendapatkan apa-apa di waktu yang kita lalui. Sadar nggak sadar kita sudah mau nggak mau kita sudah melampaui, atau katakanlah seperti kita akan merasanya 17 tahun aja, padahal sebenarnya kita sudah 50 tahun. Kita merasa bahwa kita masih 40 tahun aja, padahal kita sudah 70 tahun. Kita bakal hafal itu kalau kita melihat KTP kita, kapan kita lahir. Kita hitung mundur, oh ternyata kita sudah berumur. Umur kita sudah tambah dan tambah lagi. Nah, introspeksi kita hari ini adalah apa yang kita perbuat kemarin. Apakah sudah menambah pundi amal kita? Apakah sudah menambah kebaikan kita? Apakah di depan mata Allah kita sudah mulia? Allah peringatkan kita di surat Al-Asr tadi. Wal asr, demi masa. Hati-hati kata Allah, di masa itu, di waktu itu hati-hati. Pergunakan waktu itu secara baik. Pergunakan waktu itu dengan benar-benar. Jangan disia-siakan. Berapa banyak orang yang sadar hidupnya umurnya sudah 50 tahun. Aduh, umur udah 40 tahun. Aduh, sudah banyak yang kita sia-siakan masa muda kita. Padahal kita nggak tahu kapan kita menemui Allah dan dengan cara apa kita menemui Allah. Kita hanya berharap bahwa kita bisa menemui Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita selalu berdoa dalam salat-salat kita supaya kita bisa menemui Allah dengan husnul khotimah. Tapi itu kan ada syarat-syarat. Syarat-syaratnya kita husnul khotimah adalah kita terus takarub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat 5 waktu jangan ketinggalan. Berapa tahun kita sudah salat 5 waktu? Di tengah-tengah umur kita yang bertambah terus setiap waktu. Berapa banyak waktu yang kita lalaikan di tengah-tengah waktu yang terus bergulir yang meninggalkan kita. Udah terlalu banyak kayaknya. Ya, bisa jadi kalau kita hitung-hitung, kita sudah ada di dunia ini umur 17 tahun, tapi kita baru sholat sekitar 5 tahun. Mungkin kurang dari itu. Salat kita 5 tahun atau mungkin kurang dari itu dengan tidak khusyuk. Kira-kira yang khusyuk menghadap Allah salat kita berapa tahun? Apakah cukup? Akan membuat Allah redha terhadap kita bisa bertemu dengan Allah di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Jalalain, wal asr itu adalah zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Itu menurut Ibnu Katsir. Waktu ini adalah waktu di mana matahari mulai terbit sampai dengan matahari sudah terbenam. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu, yaitu kita, yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia, benar-benar berada dalam kerugian. Selalu rugi kita, ya, benar-benar dalam kerugian. Kata Ibnu Katsir, manusia itu adalah kita, ya, yang dimaksud adalah jenis manusia yang benar-benar dalam keadaan merugi dalam perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali katanya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam perniagaannya. Kata Ibnu Katsir, kalau kita beriman dan beramal soleh, kita adalah orang yang enggak merugi. Nah, tinggal kita koreksi lagi kehidupan kita di belakang kemarin, di belakang yang kita tinggalkan sebentar lagi di tahun Masehi ini. Apakah sudah kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Dan apakah dengan beriman kita juga mengamalkan amal soleh?
Kata Hidayat, iman ada 3. Orang yang beriman itu ada 3. Ada iman yang kuat, yaitu iman yang orang yang beriman yang kuat adalah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau ada azan langsung sholat, atau sebelum azan, sebelum waktu masuk sholat dia sudah masuk ke masjid mempersiapkan diri. Ya, dengan apa? Dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah-sunnahnya. Misalnya contoh, ya, dia masuk masjid sebelum waktunya sholat, dia masuk masjid, ya, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dia duduk, dia berzikir, ya, beristighfar pada Allah sepanjang-panjangnya istighfar sambil menunggu waktu azan. Waktu azan dia sudah mengumandang, dia sholat dulu, sholat sunnah muakkad 2 rakaat, lanjut dan dilanjut dengan sholat fardu. Ini orang yang bersungguh-sungguh imannya itu, dan dekat dengan Allah gitu, ya, dan dekat dengan Allah. Yang apa itu? Yang selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Ini yang sungguh-sungguh imannya. Yang kedua adalah iman yang di pertengahan, di mana dia tetap beriman, dia melaksanakan, ya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang lalai. Fawailul lil musallin. Banyak orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kapan itu? Ketika dia menunda-nunda salatnya, ketika dia mendahulukan yang lain, walaupun tetap ingat Allah, tapi yang lebih dahulukan adalah pekerjaan yang lain. Ini adalah termasuk orang yang beriman dalam pertengahan. Ada lagi iman yang paling bawah, ia dia yang selalu melakukan maksiat, tapi dia tetap salat. Ini termasuk orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillahnya, dari kriteria orang-orang beriman ini, Allah tidak membeda-bedakan. Allah merangkul semuanya, Allah memaafkan semuanya. Ini kesempatan buat kita, orang-orang yang beriman, untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menjadi orang-orang yang lalai, agar tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang terus berjalan. Orang beriman orang beriman bukan hanya sekedar mengimani Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga menjalankan amal-amal soleh yang diajarkan Allah lewat Quran, ya, yang diajarkan oleh Rasul lewat sunnah-sunnahnya. Ini orang-orang yang enggak pernah merugi. Dan berikutnya, setelah orang-orang yang beriman ini mengamalkan soleh dan dia saling menasehati. Ini penting buat kita yang selalu lalai dalam beribadah kepada Allah, yaitu saling menasehati. Apabila ada saudaranya yang imannya sudah baik, lebih baik daripada yang lain, dia harus saling menasehati untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hak, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ini ada korelasinya. Menjalankan perintah Allah itu perlu keistiqomahan. Menjalankan perintah Allah itu perlu kesungguh-sungguhan. Menjalankan perintah Allah itu perlu dengan tekad yang kuat. Ini bisa dijalankan dengan cara dinasehati. Jadi kalau ada yang teman kita nasihati tentang kebenaran, tentang kebaikan, jangan marah-marah. Lo nasihatin terus, ya kan, lo sendiri belum benar. Enggak begitu. Dalam agama kita saling dukung. Lalai biasa manusia, karena manusia tempatnya lalai dan lupa. Ya, khata' wan nisyan. Jadi tempatnya lupa dan lalai. Oleh karena itu kita bisa saling menasehati agar kita tetap dalam on the track, dalam koridornya, dalam keistiqomahannya, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pegangan buat kita orang yang masih hidup. Surat Al-Asr ini adalah pegangan buat kita yang beriman kepada Allah dan masih hidup. Kalau udah mati mah ini nggak kepake lagi, ya, karena kita sudah siap-siap, ya, menjawab
pertanyaan para malaikat terhadap kita nanti di yaumil di alam kubur. Ya, kita akan siap-siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para malaikat agar kita bisa menunggu kiamat dengan tenang. Nah, makanya ini diharapkan kita yang masih hidup ini bisa memanfaatkan waktu luang kita, waktu yang kesempatan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita. Ya, kita lupa yang kita tingkatkan adalah kekayaan kita. Yang kita tingkatkan adalah harta kita. Yang kita upgrade adalah handphone kita. Dari handphone yang tadinya cuma bisa Tetris, harus bisa handphonenya main bola, 3D-nya bagus, RAM-nya yang tadinya cuma 1 GB dicari yang 4 GB, supaya apa ya, mainnya enak. Itu sekarang yang ditingkatkan adalah hartanya. Yang tadinya motor Mio, kepengen motornya jadi Soul, dari Soul NMAX, dari NMAX jadi XMAX, Aerox Honda, Aerox ya mah ya, jadi Aerox, ya, akhirnya jadi Kerok kita. Yang kita pikirin harta kita tingkatkan. Pernah enggak kita terbesit kita tingkatkan keimanan kita? Pernah enggak kita terbesit dalam hati kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nilai yang lebih baik, yaitu dengan khusyuk, gitu, dengan tidak lalai dalam sholat kita, dengan takbiratul ihram yang benar, gitu, diawali dengan wudhu yang benar. Pernahkah kita meningkatkan kualitas wudhu kita? Yang tadinya kita wudhu kayak cacing cebok, mau buru-buru kelar, kita tingkatkan bagaimana wudhunya seperti Rasulullah berwudhu. Harusnya seperti itu, gitu. Ini kita enggak wudhu kayak orang mandi, biar bersih bener, padahal ngabisin air. Rasulullah nggak suka ada gitu beririt-irit dalam berwudu, tapi juga jangan pelit airnya, gitu. Sesuai dengan ketentuan Rasulullah kita tingkatkan wudu kita, supaya apa ya? Ketika wudu kita sesuai dengan perintah Rasul, kita akan melaksanakan sholat dengan tenang. Kenapa? Karena wudunya sudah tuntas, selesai. Itu kan peningkatan keimanan kita, peningkatan bagaimana ibadah kita. Itu satu. Kedua, sudahkah kita berkeinginan dalam hati kita ini untuk meningkatkan bacaan Quran yang benar? Sudahkah ada itu? Kalau sudah, kira-kira kapan rencananya? Setelah benar bacaan kita nggak keinginan untuk menghafal. Karena menghafal Quran itu menghafal bacaan, atau menghafal Quran itu adalah menghafal perkataan Allah. Kalau sudah perkataan Allah dihafal, kita akan menjadi keluarganya Allah. Kalau jadi keluarga Allah, kita akan diperhatikan Allah dengan benar-benar. Bahkan surganya aja sendiri milih sendiri orang yang menghafal Quran. Itu. Ini pernah nggak terpikirkan oleh kita di masa-masa hidup kita? Yang kita terpikirkan yang nggak jauh yang tadi kita bilang. Dari motor yang biasa mau jadi yang bagus, mau sepeda lah, sepeda yang tadinya sepeda loakan harga 200.000. Dicat diapain nggak enak-enak nih kayaknya. Ngumpulin duit jadi punya yang bagusan lah. Pengen punya BMX dan sebagainya.
atau punya sepeda gunung, kita usahakan bisa kebeli, insya Allah pasti kebeli, gitu, ya. Kalau ini terus yang kita pikirkan, sementara porsi akhirat kita tidak pikirkan, kita termasuk manusia yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di penghujung tahun, ya, di penghujung tahun 2022 ini, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita yang bisa menjawab apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Cukupkah kiranya amalan itu membawa kita, mengantarkan kita keridhaan Allah, kepada keridhaannya Allah? Ataukah jangan-jangan kita akan bawa kantong bolong? Kelihatannya kita banyak amal, ternyata kantong kita bolong, di mana amalan-amalan itu tidak pernah tersampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak niatnya beda, bukan karena Allah. Niatnya karena ingin dipuja orang. Niatnya karena ingin mendapatkan sesuatu. Memang cerita atau pelajaran ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, digambarkan bahwa ada seorang pemuda yang ingin ikut hijrah ke Madinah dari Mekah, bukan lantaran karena Allah ataupun karena Rasul. Karena pada saat itu yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah dan Rasulnya. Rasul hijrah ke Madinah atas perintah Allah, dan Rasul umumkan kepada kaum muslimin, saatnya kita hijrah ke Madinah karena Allah. Semua penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah pergi hijrah ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun, dan mereka tinggalkan di Mekah. Ini hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ada satu pemuda yang berhijrah karena apa? Karena perempuan, wanita yang disukainya, dia pindah ke Madinah. Akhirnya pemuda ini ikut pindah ke Madinah. Turun ayat, kata Allah, barang siapa yang berhijrah, ya, kepada selain Allah, dia akan mendapatinya. Dan barang siapa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati harta dunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita berniat beribadah kepada Allah dengan niatan selain Allah, Allah masih mentoleransi, ya, dengan catatan dia akan mendapatkan apa yang diingininya. Misal contoh, kita pengen ketika kita beribadah kita pengen tenar, ya, kita pengen tenar, pengen diakui, pasti Allah akan memberikan ganjaran itu. Dia akan tenar dan akan diakui oleh banyak masyarakat. Tapi apakah dia akan mendapatkan keridhaan Allah? Belum tentu. Oleh karena itu, laksanakan semua ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua amalan bisa diterima di sisi Allah. Pertama, karena keridhaan Allah, karena keikhlasan, dan kedua, karena tuntutannya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dua hal ini yang akan menerima, dua hal ini akan mengantarkan amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kita dalam diri, apakah pada tahun yang 2002 ini akan kita tinggalkan, apakah niatan kita ibadah karena Allah atau karena selain Allah? Hanya kita yang bisa jawab, dan harus kita benarkan di tahun 2023 nanti. Ikhlas kuncinya. Ketika ikhlas melaksanakan ibadah, redha Allah datang, ya, dan dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadahnya. Ya, kalau karena Allah, sesulit apapun ibadah akan kita kerjakan. Contoh, ya,
Siapa ya kalau bukan karena Allah, kira-kira siapa yang bisa bangun tahajud di tengah malam 3:30 jam 3, nggak ada orang, kita sendiri bangun, mau dipuji nggak ada orang, mau dibilang baik dia orang beriman nggak ada orang, cuma kita yang bangun sendiri. Itu tandanya kalau kita niat karena Allah, sesulit apapun Allah akan bangunkan. Lain halnya kalau ente sudah nikah, tinggal di mertua indah, biar dibilang soleh, ya kan? Ente bangun tahajud, ya, pasang alarm, yang penting mertua lihat gue biar kayak orang soleh. Ada nggak kira-kira? Ada kali, di sini mah enggak, tempat lain ada. Itu bisa terjadi, gitu. Sulit apapun, insya Allah kalau kita ikhlas di jalan Allah, Allah akan mudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, muhasabah, menghitung-hitung amalan kita, ini dilakukan oleh para sahabat, oleh para nabi terdahulu. Untuk apa? Mengukur kira-kira, lebih banyak mana perbuatan dosa kita atau perbuatan amal baik kita. Bukan untuk lain hal, tapi untuk perbaikan amal-amal kita. Contohlah, tadi pagi sampai dengan jam sekian, apa yang sudah kita perbuat? Amal baik kita apa yang sudah kita perbuat buat orang? Ataukah malah amal-amal buruk kita yang banyak kita perbuat dari tadi pagi sampai malam ini? Ini muhasabah. Nah, para sahabat diriwayatkan, khususnya Umar bin Khattab, tiap malam Umar bin Khattab itu menangis di mihrabnya, gitu. Kalau para sahabat dulu tuh di rumahnya itu ada tempat sholat namanya mihrab, Jadi Nabi itu ngajarin sholat sunnah itu di rumah, Sholat sunnah itu di rumah, sholat wajib itu di masjid. Jadi mereka selalu bersegera, gitu, Nah di rumah-rumah mereka itu ada mihrab. Mihrab tuh begini nih, tempat sholat. Sebenarnya itu bisa dipakai buat sholatnya perempuan, Afdol sholat lelaki di masjid, afdolnya sholat perempuan di rumah. Itu afdolnya, Nah, rumah kita kalau nanti bikin rumah harus ada tuh selak, itu ruangan buat kita sholat, buat sholat sunnah kita harus ada, kita siapin, gitu, biar berkah rumah, biar nggak ada jin, rumahnya biar nggak ada setan. Tapi jangan disiapin doang, disolatin juga. Rumah-rumah yang disolatin itu tidak seperti kuburan, kata Rasul. Rumah-rumah yang ada disolatin itu dan rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Quran itu tidak seperti kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kata para sahabat, seperti apa itu? Ya Rasulullah, kalau di dalamnya nggak ada yang baca Quran, di dalamnya nggak ada yang zikir, dalamnya nggak ada yang sholat, itu seperti kuburan. Jadi kita harus di rumah baca Quran, selembar 2 lembar baca Quran, Sholat sunnah, khususnya sholat tahajud di rumah, hidupin supaya setan-setan rumah itu nggak betah di dalam. Dia betahnya di atap, di uungan, nunggu kita makan. Ishaq bin Daud bukunya bilang begitu. Itu jin setan itu ada di rumah kita, tapi di uungan kalau kitanya soleh. Dia nggak mau masuk dia ke dalam. Nanti masuk kapan? Ketika kita makan. Kalau kita makan nggak pakai bismillah, dia ikut makan. Makanya makan kita pakai bismillah. Dia nggak jadi makan, dia muntah. Dia bilang sama anak-anaknya,
Kita nggak dapat makan, nggak dapat tidur di rumah ini. Ayo kita ke atap. Dia akan cari rumah lain yang bisa disinggahi buat makan dan minum mereka. Tuh, ya, jangan rumahnya dijadikan kuburan. Berikan porsi rumah kita untuk ada tempat ibadah. Umar bin Khattab setiap malam itu nangis di mihrabnya. Dia menghitung karena waktu itu dia pimpinan jadi amir, ya, Amirul Mukminin, ya, penghulunya atau ketuanya atau presidennya orang-orang mukmin. Disebutnya Amirul Mukminin. Banyak kesalahan, dia merasa banyak kesalahan. Padahal kesederhanaan Umar bin Khattab digambarkan seperti ini. Ada seorang panglima besar dari Roma. Dia datang ke Mekah, dia nggak pernah tahu yang namanya Umar bin Khattab. Tapi kekuasaan Umar bin Khattab udah sampai Sam, udah sampai Konstantinopel, udah sampai namanya ujung semenanjung Arab. Dulu itu dikuasain sama Roma, Kaisar Roma, ya. Itu diperangin, dibebaskan oleh Umar bin Khattab agar apa? Agar negara itu tidak tunduk kepada kekaisaran Roma, dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibebasin. Berhasil. Panglimanya adalah Khalid bin Walid. Ya, pimpinannya Amirul Mukmininnya adalah Umar bin Khattab. Ditundukin mereka. Mereka kabur. Saking pengen tahunya Umar bin Khattab kayak apa, karena Umar bin Khattab enggak mimpin peperangannya. Yang mimpin adalah Khalid bin Walid. Nah, orang-orang Roma ini datang, terutama yang berpangkat tinggi datang ke Madinah. Pengen tahu yang namanya Kaisar Umar itu kayak apa. Karena mereka menganggap pimpinan itu kaisar. Dia bilang Kaisar Umar itu seperti apa. Sampai di Madinah dia tanya, saya pengen ke istananya Umar. Umar bin Khattab, kata orang Madinah. Iya, Umar bin Khattab, kaisar orang muslimin. Oh, dia ada terus jalan di sini terus, nanti ketemu masjid, di depan masjid biasanya ada Umar. Dengan perasaan bahwa dia akan bertemu dengan seorang pimpinan yang pada saat itu luas jajahannya, dia berpikir Umar itu galak dan sebagainya. Pas nyampe depan Madinah, seorang Roma ini bertanya kepada seseorang yang duduk di bawah pohon korma ngadem, ya. Wahai sanak, aku ingin ketemu pimpinan orang muslim, Umar bin Khattab. Ya, pas dia bilang Umar bin Khattab, ya, aku Umar bin Khattab. Yang pikiran dia, Umar itu ada di dalam sebuah istana besar, ya, yang di dalamnya ada tahta begitu mewah. Dia ngeliat Umar cuman duduk di atas pohon korma, duduk di bawah pohon korma. Dia kaget. Ini pimpinan bangsa yang begitu besar jajahannya, sampai kekaisaran Roma aja kagum, sampai kekaisaran Roma itu minggir. Yang tadinya dia ngejajah semenanjung Arab begitu jauh sampai ke Yaman, dia minggir, kalah sama Umar. Dilihat Umar, kok begini doang penampilannya, sederhana, ya, tegas, nggak pernah menampilkan kemewahan, walaupun dia bisa. Tapi segitunya Umar masih tetap menangis dalam mihrabnya setiap malam. Apa kata istrinya? Kenapa? Aku takut ada unta yang terpeleset di atas gunung ketika aku menjadi khalifah, ketika aku menjadi Amirul Mukminin, dan ini menjadi dosa besar buatku. Bisa kebayang Umar berbicara itu kepada istrinya, takutnya jangankan orang-orang muslim di bawah naungan Umar, sampai ontak pun dipikirin sama Umar. Gimana kalau ada ontak kejeblos di atas gunung, atau ada ontak kejeblos dia nggak bisa bangun? Ini gara-gara Umar, dan aku masuk neraka gara-gara seperti ini. Ini contoh seorang pemimpin
yang beriman, yang menjalankan amal soleh, yang menjalankan amal soleh atas keriduan Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabat yang ditarbiyah, dididik langsung oleh Rasulullah. Hasilnya seperti itu. Makanya para ulama bilang tidak ada sebaik-baik pemerintahan kecuali pemerintahan Khulafaur Rasyidin, keempat khilafah Rasul. Tidak ada sebaik-baik pemerintahan kecuali sebaik pemerintahan empat khalifah Rasul tersebut. Karena dididik dengan cara Rasulullah langsung, dan langsung dia dididik dengan Quran dan Sunnah. Mereka selalu bermuhasabah atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat sekecil apapun. Pernah kita berpikir sejenak, merenung sejenak tentang kesalahan kita, tentang mulut kita yang gak pernah kita atur, tentang hati kita yang masih dengki terhadap saudara kita, tentang pikiran kita yang liar bagaimana menghancurkan saudara kita, tentang perlakuan kita terhadap tetangga kita sehingga tetangga kita sakit hatinya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebaik-baik manusia adalah yang baik terhadap tetangganya. Sebaik-baik keluarga adalah keluargaku, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah kepengen kita mencontoh bagaimana Rasulullah berkeluarga dan bertetangga. Di akhir tahun ini kita bermuhasabah tentang itu. Sudah berapa banyak lisan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara lantang ini menyakitkan saudara kita. Ini menjadi muhasabah setiap hari para ulama. Ini menjadi muhasabah setiap hari para khulafaur rasyidin agar tidak tersakiti hati para bawahannya, tidak tersakiti para saudara-saudaranya. Di akhir tahun ini baiknya kita untuk melangkah ke depan menjadi manusia yang lebih baik adalah tata kembali hati kita. Bersihkan dari unsur-unsur ujub, bersihkan dari unsur-unsur sombong, bersihkan dari unsur-unsur takabur. Kita manusia hina, seperti Roma Irama bilang, kita hanya setetes air hina. Roma tuh menukil dari Al-Quran cerita itu, karena memang kita setetes air hina, diciptakan dari sperma yang kadang-kadang kita buang sembarangan, yang kadang-kadang pada saatnya kalau memang sudah terbuang dia buang lewat mimpi, nggak ditahan-tahan, nggak dijadiin sebuah prestasi, enggak. Kita dilahirkan dari itu, kita dilahirkan dari hawa nafsu. Hinanya kita seperti itu. Pantas nggak kita kalau bisa merasa sombong, galak, gagah, gahar dan sebagainya pada orang lain? Ini menjadi renungan buat kita. Buat saya secara pribadi, menjadi banyak PR kita untuk menata diri kita di hari-hari ke depan. Menata diri bagian dari pekerjaan muslim. Kita ingin menjadi yang lebih baik. Nafsu, ada nafsu amarah, harus kita tekan. Kita keluarkan nafsu mutmainah, yang tenang, jiwa yang tenang. Jadi kalau ada masalah, jangan buru-buru kita ambil kesimpulan. Kita tenangin dulu hingga kita bisa membaca situasi dengan baik. Kita diciptakan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Setan dikasih sifat syahwatnya luar biasa. Kita dikasih juga. Cuman kita dikasih hati nurani Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menekan rasa itu, agar kita menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Kata Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, dia bilang kalau manusia bisa menekan amarahnya,
amarahnya ditekan, sehingga kalau manusia amarahnya ditekan, malaikat akan cemburu kepada kita. Kalau amarah kita ditekan dan kita bisa menata itu semua, ya, kita akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat nggak dikasih nafsu, makanya taat kepada Allah. Kalau kita dikasih nafsu, kalau kita bisa tekan nafsu kita dan kita taat kepada Allah, malaikat itu kata Ibnul Qayyim akan cemburu kepada kita. Karena derajatnya jauh di atas kita nanti. Dia di bawah kita jauh gitu. Tapi kalau manusia mengumbar nafsunya, kita akan jauh jatuh ke bawah, bahkan lebih hina daripada binatang. Ya, kita akan menjadi balhum adol. Kita akan sehina-hinanya di bawah, menjadi lebih hina daripada binatang. Ya. Nah, ini tugas buat kita memperbaiki diri kita pribadi masing-masing, termasuk aneh. Ya, tugas kita untuk memperbaiki semua akhlak kita. Ya, agar apa? Agar tadi malaikat bisa cemburu sama kita. Ya, malaikat bisa cemburu sama kita dan kita lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan muhasabah akhir tahun ini kita bisa lebih menata kehidupan kita ke depan lebih baik. Kehidupan beragama kita, ya, hablum minallah, kita harus tingkatkan lagi. Dengan cara apa? Perbaiki ibadah kita, perbaiki bacaan Quran kita, ya. Perbaiki bagaimana kita menjalankan sunnah Rasul. Ya, ini hablum minallah. Ya, hubungan kita kepada Allah. Yang sudah baik teruskan. Ditambahlah dengan ibadah-ibadah yang lain agar kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Hablum minanas. Ya, hubungan dengan manusia. Ini enggak bakal kita nafikan karena kita bertetangga, bersaudara, beriman, seiman, seagama dan sebagainya. Ini nggak bakal kita bisa nafikan. Nggak mungkin kita hidup sendirian di tengah kota. Ya, bisa-bisa kita cengar-cengir sendirian karena kita hidup sendirian. Coba kalau kita bersahabat begini, ya, kita tingkatkan nih sahabat kita dengan yang baik. Coba untuk tidak menggunjing satu sama dengan lain. Ya, coba untuk tidak berbicara yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Insya Allah, ya, ke depan kehidupan kita akan lebih baik. Itu. Berikutnya menata perekonomian. Ya. Ini mah sudah menjadi sebuah keniscayaan. Yang namanya orang hidup harus berusaha. Tapi dengan catatan kita punya Allah, berusaha dengan yang baik. Halalan thayyiban. Mau usaha online, silahkan. Mau jadi driver, silahkan. Mau jadi Gojek online, silahkan. Mau jadi pekerja silahkan. Mau jadi pengusaha makanan silahkan. Terbuka semua rezeki Allah. Jemput rezeki Allah. Jangan jadi manusia yang sudahlah, qadarullah, gua mah diciptain sama Allah buat ibadah, gua ibadah aja dah. Ya, memang ada. Tapi apakah sampai tahapan kita seperti itu? Ya, sementara kita harus menghidupkan anak, istri, saudara-saudara kita yang nggak mampu, ibu kita menjadi tanggungan kita misalnya. Jadi kita tetap menjalankan itu dengan syarat, ya, cari rizki itu yang halal dan thayyib, halal dan baik. Masih banyak rezeki Allah. Yang penting ketika kita sudah berusaha, ya, mencari rizki, jangan lupa tawakal. Ketika dapat besar, alhamdulillah, sisihkan rezeki kita buat orang lain. Kalau kita dapat kecil, kita nggak ngeluh. Jangan ngeluh sama Allah, malu. Terlalu banyak Allah berikan kebaikan buat kita. Terlalu banyak Allah memberikan rezeki buat kita. Mata dua, ganteng-ganteng, ya, hidungnya bagus, bolongnya di sini. Coba kalau bolongnya di atas, udah jelek-jelek aja, ya kan? Tangan kiri sempurna. Coba yang satu pendek, satu panjang.
Bisa jadi dibully kita. Ya kan? Bentuk badan kita sempurna. Ini rezeki Allah. Ya kan? Satu, kedua rezeki Allah yang lain. Bagi yang udah berkeluarga, anak-anaknya ada yang soleh. Soleha nggak pernah ribut. Mudah-mudahan nggak pernah lagi nyusahin kita. Nggak pernah banyak narkoba. Itu juga rezeki. Jangan dibilang itu nggak rezeki. Coba kalau anak kita bandel, narkobanya tawurannya apa kita nggak sibuk bolak-balik ke kantor polisi? Udah capek aja gitu. Makanya ketika punya anak yang baik itu rezeki. Punya badan yang sehat itu rezeki. Itu patut kita syukuri. Walaupun keuangan kita tipis, walaupun pendapatan ekonomi kita kurang, tapi masih ada kebaikan di sisi Allah, rezeki Allah yang lain yang mendukung kita untuk hidup. Yang penting kita berusaha dan jangan menyalahkan Allah. Bisa jadi hari ini kita nggak punya apa-apa karena Allah kepengen agar kita tidak menjadi orang yang ujub, takabur dan sombong. Karena kita bersyukur Allah akan lipat gandakan lagi. Karena Allah kita bersyukur Allah akan lipat gandakan lagi. Yang penting tetap berusaha agar kita menjadi orang muslim yang berdaya. Masih banyak yang perlu kita tolong. Di Cianjur bukan gempanya, tapi kristenisasinya. Atau di pelosok lain yang kristenisasi luar biasa, dia bagi-bagi uang, dia bagi-bagi mie. Kita nggak bisa karena kita nggak punya. Gitu. Yang penting paling kita cuma bisa doa. Ya Allah, lindungi saudaraku di bulan Susana dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan-godaan orang-orang Nasrani dan sebagainya. Coba kalau kita punya duit, kita datang sana, ke pelosok irian segala macam, itu bisa kita islamkan mereka, gitu. Atau bahkan kita bisa menjaga keislaman mereka. Cuman berapa banyak muslim yang belum berdaya? Masih banyak muslim yang belum berdaya. Dan muslim yang nggak pernah bisa bersatu kalau kita masalah ekonomi. Contoh, ada orang nih jualan nasi kuning, satu lagi nasi bebek, nasi kuningnya rame, pasti pakai pengasihan, pasti ke dukun nih, ya kan? Fitnah yang ada, jangan beli di dia pakai dukun, ya kan? Kalau orang lain enggak, saling mendukung kan. Kalau misalnya nasi kuning, kalau orang gelodok, satu nggak punya barang, dia bilang punya barang, dia cari dulu barang gua nih, ntar saya ambil di gudang ya. Padahal bukan barang dia, barang temennya. Akhirnya saling lakuin. Kita enggak, kita itu kebanyakan saling jatuhin. Berapa banyak ekonomi Islam, berapa banyak yang sudah bikin maret, nggak ada dukungan dari kita. Hari kita jeblok lagi. Ini Masya Allah nih. Salah ekonomi di umat kita masih parah dan perlu kita ini. Oke lah, itu jauhkan, karena kita nggak mungkin mikirin itu. Yang penting kita saling tolong menolong dalam ekonomi kepada saudara kita aja nih. Sekitar sini aja dulu. Barangkali nanti Allah akan lihat ini menjadi sebuah kebaikan, menjadi bola salju, ya kita bisa norong yang lain dalam ekonomi tersebut. Dua hal sudah cukup. Hablum minallah, beribadah kepada Allah. Hablum minanas, ya hubungan kepada manusia. Buka sejauh-jauhnya, apalagi hubungan tentang ekonomi, jangan malu-malu. Muamalah itu bukan cuma buat pada orang Islam. Muamalah itu juga bisa boleh kita lakukan pada orang non-Muslim, pada orang Kristen, orang Yahudi segala macam. Apa agar bisa terjalin. Selama ini mungkin ekonomi masih dipegang mereka. Ya kerja sama aja. Yang penting caranya halal. Ya, boleh. Itu muamalah. Ya, yang nggak boleh itu lakum dinukum wal yadin. Ya, kalau dia nawarin agama buat kita, ntar gue masih punya agama, masih ada Allah, masih punya Islam. Silakan lo ajarin agama lo sendiri. Gue bakal ngajarin agama gue sendiri. Kalau soal ekonomi yuk kita bareng. Itu masih boleh dalam Islam. Ya, supaya kita lebih maju dari sekarang. Karena nggak mungkin perjuangan Islam itu tanpa didukung ekonomi itu bisa bergerak tapi lambat. Kita kan butuh percepatan. Gitu. Butuh banyak orang yang harus mengenal Islam. Nah, ini dua hal yang perlu kita catat ya, agar ke depan
waktu itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Semua kita program, kita rencanakan dengan baik. Minimal buat diri kita. Jangan lagi jadi pemalasan. Di masjid boleh tidur, tapi jangan tidur melulu. Bangun. Kalau memang waktunya sekolah, waktunya ngamen, waktunya kerja, dagang cilok, nggak masalah. Jangan cuma di masjid buat tidur terus, tidur, waktunya tidur. Tapi waktunya bangun ketika Allah panggil, sholat. Setelah sholat, bagaimana kita cari rezeki? Karena di surat Jumu'ah itu, di surat Jumu'ah itu Allah manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kumpul di masjid sholat Jumat. Setelah itu kamu pergi, ayo berhamburan, ayo pergi keluar. Kata Allah gini, dunia gue luas gitu, ambil rezeki dimanapun, kata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi habis sholat, habis ngadep Allah, kita langsung ambil rezeki. Jangan ngambil rezeki orang, gimana caranya kita bisa berrezeki gitu. Jadi mungkin itu muhasabah atau peringatan akhir tahun ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dengan cara Rasulullah yang Rasul ajarkan, dengan niat ikhlas ridho karena Allah. Yang kedua, kita menyemangati diri kita untuk terus bekerja, berbuat, agar kita bisa menolong agama Allah, bisa ikut sumbangsih, sumbangsih bagaimana menolong agama Allah dengan ekonomi. Dan ini semua insya Allah akan ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita disebut sama Allah sebagai seorang yang mujahid, yang orang berjihad di jalan Allah, yang matinya akan mendapatkan mati syahid insya Allah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau nambahin, silakan, atau yang mau bertanya, tafadhol. Itu mic-nya nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, tadi kan bahwa sholat tahajud, sholat sunnah itu dikerjakan di rumah ya. Memang ada hadis, berbanyaklah kamu sholat di rumah kecuali sholat wajib. Tapi bagaimana punya rumah, punya istri, terus menerus tidur di masjid atau di mushola? Nah itu, bagaimana itu? Karena kata Allah kan punya istri 1, 2, 3, 4 ya. Nah yang penting bisa adil gitu. Tapi dalam punya satu aja nggak adil, masing-masing tidur di rumah terus di masjid ya. Nah itu gimana tuh? Mohon jawabannya. Iya, makasih Pak Ustadz Marzuki. Kita perlu lihat latar belakang nih. Kenapa seorang bisa tidur di masjid atau di musola? Musola dan masjid di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada musola. Di zaman Rasulullah adanya masjid. Masjid itu di zaman Rasulullah tempat segala macam. Tempat tidur ya. Kenapa bilang tempat tidur? Dulu ada di pinggiran-pinggiran Masjid Nabawi, itu namanya orang sufa. Sufa itu orang yang suka pakai pakaian karung. Dia itu nggak pernah ninggalin masjid. Dia selalu tidur di masjid dan bangun ketika Rasulullah sudah datang ke masjid. Dia mendengarkan apa yang Rasulullah ucapkan. Dia mendengarkan Rasulullah ajarkan. Dan dia nggak pernah tinggal di masjid. Sampai Umar bin Khattab pernah melaksanakan atau memperingati mereka. Bahasa kasar kita, lu jangan di masjid aja, ayo keluar, lu cari duit. Itu yang memperingati bukan Rasul, tapi Umar bin Khattab. Nah, tandanya bahwa
Selain itu, masjid juga berfungsi untuk mengelola masyarakat. Rasulullah memutuskan perkara orang-orang muslim itu di masjid. Selalu bermusyawarah di masjid dengan para sahabat. Bahkan bukan sekedar urusan orang muslim, urusan kenegaraan katakan. Yang namanya menyebarkan agama Allah itu kan kenegaraan. Kenapa? Karena datang ke negara orang. Rasulullah ngutus nih Abdullah bin Mas'ud yang diutus tuh. Terus lagi Mu'az yang mirip sama Rasulullah mukanya Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi banyak. Itu dikasih tuh surat sama Rasulullah. Ini sampein ke Heraklius yang di Roma. Ini sampein ke Najasyi yang raja di Ethiopia. Semua itu dimulai dari masjid. Nah, fungsi masjid itu bukan hanya sekedar ibadah. Ini namanya penyempitan arti. Mentang-mentang judulnya masjid. Masjid itu kan masaja. Itu tempat sujud bahasa kita. Kalau bahasa lugawi Arabnya, bukan berarti di sini cuma buat sujud doang. Kalau merujuk kepada peristiwa Rasulullah, masjid itu tempat segala-galanya. Termasuk orang meraung-raung, mau bersedih hati, mau bergembira di masjid. Memang ada adabnya, jaga kesucian. Tapi itu juga terhadap orang-orang yang paham. Buktinya gimana? Ada seorang badui datang ke masjid, tapi masjid Rasulullah dulu itu masih pasir ya, bukannya ubin, karena ubin belum jadi, lantainya pasir. Ada orang badui kencing dalam masjid di pojok. Yang marah siapa? Umar. Ketika nggak tahu diri lo, kata Rasul, ditarik. Jangan, dia belum paham. Kalau dia paham nggak bakalan. Ya, ambil aja air seember, siram. Karena dia pasir kan. Kalau pasir disiram nyesep-nyesep gitu. Selesai urusan. Nah, kalau merujuk kepada ini, siapapun yang tidur di masjid boleh. Siapapun yang tidur di masjid boleh, asal jaga kesucian. Ya, apalagi ini kesucian. Ya, jangan kotor-kotor. Jangan, kalau perlu kita wudu dulu. Apalagi kita kalau mau tidur di masjid, ya kalau bisa mandi dulu. Gitu. Habis itu tidur di masjid boleh. Gitu. Ya, enggak ada batasan mau masjid manapun, kecuali masjid yang memang enggak paham tentang ini. Dia akan kunci karena katanya supaya suci. Kalau gitu fungsi marbot apaan? Kan ada marbot yang ngebersihin. Kalau dia bawa kotoran, tapi kan kita bisa peringatin di luar kan. Bersihin dulu baru masuk masjid. Tidur silakan. Itu ya. Nah, bagaimana tentang orang yang tidur di masjid sementara ada rumah gitu? Ya kita lihat dulu konteksnya, apakah rumah itu cukup? Apalagi khusus mungkin di sini ya. Makanya kan pernah ada anekdot gitu kan. Arido tuh kayak kos-kosan atau kayak penginapan aja orang pada tidur-tidur. Tapi ada yang bela juga. Lu lihat yang tidur siapa? Rumahnya bagaimana? Kata yang bela nih. Ya, kata yang bela. Dia itu keluarganya banyak. Tidur jadi ke Tanggul atau kemana gitu. Ya ketimbang dia di mana-mana tidur, ya di masjid aja tidur. Toh ini juga punya kita, nih Arido ya, dirawat sama-sama. Seperti itu. Jadi kita ngeliat dulu latar belakangnya. Kenapa dia bisa tidur di masjid sementara dia punya rumah? Oh ternyata rumahnya sempit, nggak cukup gitu. Ya nggak salahnya tidur di masjid. Yang penting dia jaga kebersihan. Soal hukumnya bagaimana tadi? Soal menyemplak misalnya. Itu ya mungkin kita nggak tahu, kali dia bisa aja di luar itu dia cari waktu. Karena yang tadi bilang rumah itu kan penuh mungkin untuk melaksanakan hubungan suami istri. Ya mungkin di lain tempat, di lain waktu gitu kan. Bisa aja dikerjakan walaupun dia nggak tidur barengan gitu. Jadi kita mesti lihat latar belakangnya dulu. Kalau soal hukum, aneh rasa belum ketemu, Ustaz. Hukumnya kayak apa gitu. Karena kita kalau misalnya menghukumi seseorang harus
tahu mendasarnya dulu gitu. Apa iye gitu. Kalau enggak ya susah juga kita gitu. Gitu Ustaz. Baik. Menarik nih. Khair, kalau cukup insyaallah kita selesaikan. Kita tutup kajian hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat ya, pengingat untuk tetap terus kita berbuat baik tiap hari. Ya, berbuat baik tiap hari gitu. Jangan lagi kita berbuat baik menunggu event. Bentar lagi Ramadan aja gue puasa, Ramadan aja gue ntar sholat malam. Jangan. Ya, udah wayahnya kita harus sekarang nih tiap hari kita berbuat baik. Karena kita nggak tahu kita bakal mati kapan. Allah mau cabut kita kapan kita nggak tahu. Cuman kita cuma bisa berdoa, ya kan? Ya Allah, sampaikan saya pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena 3 bulan lagi insya Allah nih kita bakal Ramadan, ya kan? Januari, Februari, Maret kita udah, akhir Maret kita Ramadan, April kita Lebaran insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan diri kita dari mulai perguliran waktu sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti dari kebodohan saya pribadi. Mari kita tutup dengan kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim ma'ridan sadda sabi rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidhalali wa dhikal karim azim wa sultani. Allahumma ighfir al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillah